Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Masuk dalam surat yang baru, surat Al-Qiyamah. Jadi setelah selesai surat Al-Insan, sekarang surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala qadirina ala an nusawwiya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamar. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar.
ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adzira. Terjemahnya, la uqsimu, aku bersumpah, biyaumil qiyamah, dengan hari kiamah. Wala uqsimu, dan aku bersumpah, bin nafsil lawamah, dengan jiwa yang penuh menyesal. Ayasabul insanu, apakah manusia mengira, allan najma'a idhamah, kami tidak mengumpulkan tulang-tulang. Bala ya qadirina, ia berkuasa, ala annusawiya bananah, untuk menyusun kembali jari-jari. Bal bahkan yuridul insanu, manusia bermaksud, liap juro amamah, untuk melakukan dosa terus menerus. Yas'alu, ia bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamah. Fa'idha bariqal basar, apabila pandangan sudah terbuka, wa khosafal qamar, dan bulan gelap, wa jumi'as syamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan bulan. Yaqulul insanu, manusia akan berkata, yauma idzin, pada hari itu, ainal mapar, kemana pergi. Kalla, jangan begitu, la wazar, tidak ada yang menolong. Bisa diterjemahkan, tidak ada perlindungan. Ila rabbika, kepada Tuhanmu, yauma idzin, hari itu, al mustaqar, tempat kembali. Yunabba'ul insanu, akan diberitakan kepada manusia, yauma idzin, hari itu, bima qaddama, amal yang terdahulu, wa akhara, dan yang akan datang. Balil insanu, bahkan manusia, ala nafsihi, atas dirinya, basirah, melihat, walau alqa ma'azirah, walaupun ia menyodorkan alasan-alasan. Itu untuk surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 15. Di sini Allah menggunakan ungkapan qasam, sumpah. Ini menunjukkan bahwa betul-betul bahwa hari kiamah ini akan terjadi. Betul-betul hari kiamah ini Allah akan buktikan bahwa
tidak kecuali kiamah ini akan terjadi. Makanya setiap ayat Allah mengungkapkan tentang masalah kiamah. Dan ternyata di dalam Al-Quran ada khusus surat Al-Qiyamah. Nah, jadi selain ada surat Al-Qari'ah, ada juga surat Al-Zalzalah, ada juga Al-Ghoshiyah, kemudian ada juga yaitu Al-Waqi'ah, itu kan. Nah, sekarang ada yang disebut surat Al-Qiyamah. Jadi menunjukkan bahwa terus Allah ingatkan tentang akan terjadinya hari kiamah. Sudah disampaikan bahwa ini di dunia ini Allah menyebutkan ada kiamah sugro, ada kiamah kubro. Nah, kiamah sugro ini sebenarnya sudah sampai dengan ditampakkan tanda-tandanya. Hanya mungkin untuk kiamah kubro ini belum, bukan tidak ada, ini belum. Sampai di dalam riwayat Al-Bukhari tentang masalah kiamah sugro ini tidak kurang dengan belasan bahkan puluhan tanda-tanda. Di antaranya saja yang kita lihat dengan kasat mata bahwa tanda-tanda kiamah sugro itu adalah takthuruz zalazil, banyaknya bencana. Itu sebuah tanda takthuruz zalazil. Dan yang kedua adalah tanda-tanda itu adalah banyaknya kemaksiatan. Jadi hampir di mana-mana fahsya dan munkar ini itu apa istilahnya nambah. Jadi hampir tiap-tiap daerah tentang masalah fahsya dan munkar ini terus bertambah. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamah sugro ini sudah. Hanya mungkin kiamah kubro nanti dengan tanda-tandanya, ya dibukanya tentang masalah Ya'juj Ma'juj, Dajjal yang kemudian dikikis habis nanti oleh Al-Mahdi, gitu kan. Yang kemudian tidak lama dari itu maka muncullah matahari terbit dari tempat terbenam, dan itulah akan terjadi. Nah, makanya di sini banyak di dalam surat-surat menerangkan tentang masalah Al-Qiyamah. Nah, ayat yang kedua Allah mengungkapkan wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Artinya ketika terjadi kiamah semua manusia pasti menyesal. Gak ada manusia yang tidak menyesal, semuanya. Sampai di dalam riwayat At-Tirmidzi, ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali semuanya menyesal. Menyesalnya apa? Yang pertama, jika dia orang jelek, maka dia menyesal kenapa tidak segera berhenti dari kejelekan di dunia. Kalau dia orang maksiat akan menyesal kenapa tidak berhenti dari maksiat ketika hidup di dunia. Karena banyak keterangan-keterangan, dia juga tahu tentang masalah kejelekan-kejelekan itu. Dan orang yang baik akan menyesal kenapa kebaikannya sedikit, gitu. Jadi orang yang baik itu akan menyesal kenapa kebaikannya sedikit. Contoh, dia suka infak,
Yang suka infak itu Pak menyesal. Kenapa? Karena dia tahu bahwa mampu dia infak dengan lebih dari itu. Contoh, misalkan kita mampu untuk infak misalkan ngenceleng di masjid 10.000 misalkan. Tapi lantaran sudah biasa ditukurkeun heula 10.000 teh. Kencelengkeun 5.000 gitu kan. Itu kan padahal 10.000 itu mampu gitu kan. Nah itu tanda-tanda atau istilahnya ya bahan-bahan untuk menyesal seperti itu gitu kan. Bapak-bapak mungkin ya ada ibu-ibu mampu untuk thalabul ilmi lebih dari seperti ini gitu kan, tambah gitu. Tapi kan cukup ya cukup sayakna gitu kan. Ini bahan-bahan untuk menyesal. Jadi banyak hal-hal yang jadi menyesal nanti dia melahir. Orang yang maksiat jelas dia akan lebih menyesal. Kenapa tidak segera berhenti dari kemaksiatannya? Orang yang baik akan menyesal kenapa sedikit kebaikannya itu. Makanya disinilah kalau Allah mengungkapkan la uqsimu bin nafsil lawwamah, para ulama menerjemahkan yalumu alal khair wassar lau fa'altu kaza wa kaza. Menyesal, kenapa saya kebaikannya segini, seandainya saya di dunia melakukan ini, ya mungkin tidak seperti ini pahala dari Allahnya, tidak akan seperti ini kebaikan dari Allahnya. Orang yang jelek akan menyesal, kenapa saya tidak berhenti, kenapa saya tergoda gitu kan. Seandainya saya dulu di dunia tidak tergoda oleh syaitan, berhenti dari kejelekan-kejelekan, nasib ini tidak akan seperti sekarang ini akan begitu. Itulah yang dimaksud la uqsimu bin nafsil lawwamah. Maksudnya talumu alal khair wasyarr. Ada juga yang menerjemahkan seperti Ibnu Abbas, al-lawwamah itu al-mazmumah. Kalau Al-Qatadah menerjemahkan al-lawwamah al-fajirah. Maksudnya bahwa setiap jiwa ini akan menyesal dari kejelekan-kejelekannya, akan menyesal dari ketercelaannya hidup di muka bumi. Inilah hari kiamah. Jadi siap-siap Pak gitu kan, urang teh bakal menyesal lamun teu gancang-gancang ningkatkeun kebaikan-kebaikan dan tidak segera meninggalkan kejelekan-kejelekan. Itu bahan penyesalannya itu terlalu banyak. Harusnya prinsipnya seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kan ketika Nabi nanya dalam kumpulan dengan para sahabat, siapa yang malam tadi sholatul lail? Abu Bakar ngangkat, saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah menolong orang yang sengsara? Abu Bakar ngangkat, saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah menengok orang yang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah mengurus jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapa yang ikut berjuang pada momen ini? Saya Rasulullah. Sampai semua pertanyaan Rasulullah nyampak di Abu Bakar. Pas begitu nyampak di Abu Bakar, maka Ali pada waktu itu dia muda, sampai kenapa saya ini anak muda kalah dengan Abu Bakar. Saya harus bisa lebih mengalahkan Abu Bakar. Saya punya tenaga, saya punya kemampuan, kenapa kalah dengan Abu Bakar? Tuh kudu gitu. Kalau di kita kan misalkan ada infak kan anu ditempotin upang leutik napanya.
Kemudian yang mengukur itu kan orang yang malas gitu kan. Wah, saya mau untung sebulan sekali bisa kena ngaji, si anu mah geus teu bisa tuhnya. Saya mau untung saminggu sekali, si anu mah geus teu bisa. Jadi ngukurna teh kanu teu bisa gitu kan. Bukan mikir ge saya teh anak muda, saya punya kesehatan, punya kemampuan, masa kalah dengan orang tua, masa kalah dengan aki-aki gitu kan. Harusnya begitu. Nah itu, jadi untuk menghilangkan banyaknya penyesalan di yaumul akhir, ya itu harus lebih semangat. Nah makanya di sini hari kiamat pasti terjadi, dan ketika hari kiamat maka banyak manusia-manusia yang menyesal. Ayah sabul insanu allan najma idhamah. Apakah manusia menyangka tidak akan disatukan kembali, dikumpulkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur, yang sudah terpisah. Disinilah perbedaan. Kalau orang kafir menganggap bahwa tulang-tulang yang sudah berserakan di kuburan itu masa akan hidup lagi, masa akan Allah ciptakan lagi. Itu kan pikiran orang-orang kafir. Padahal justru Allah menerangkan dalam Al-Quran bahwa itu semuanya adalah jasad di dunia, dan nanti di yaumul akhir aku akan bangun lagi jasad-jasad seperti itu. Jadi kemah khalqan jadid, diciptakan dengan fisik yang baru lagi. Jadi kemah apa moal aya aki-aki gitu kan, ayeuna kan fisikna yang nugas aki-akinya. Moal kemah gitu kan ngarora deui. Aya nugas nini-nini kemah ngora deui gitu kan. Iya, dan insya Allah di yaumul akhir itu moal kena asam urat, moal kena kolesterol gitu kan, moal. Iya, moal aya anu istilahna ya di ring jantung moal gitu kan. Jadi semuanya secara fisik Allah ganti dengan khalqan jadid gitu kan, dengan khalqan jadid. Nah, jadi apakah mereka menyangka manusia allan najma idhamah, tidak akan dikumpulkan tulang-tulang? Maksudnya apakah nanti tidak, manusia menyangka tidak akan diwujudkan kembali? Allah menyatakan bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Menurut Ibnu Abbas an naj'alahu khaffan aw hafiran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatukan tulang-tulang, dan Allah Maha berkuasa untuk menyempurnakan bananah. Banana itu jari-jari lagi. Jadi akan diciptakan, dijadikan dengan sempurna seperti sempurnanya di dunia. Itulah bala qadirina alan an-nusawiya banana. Tapi setelah Allah menerangkan tentang kiamah, kemudian pasti Allah akan hidupkan lagi di yaumul kiamah, dan manusia pada waktu itu semuanya menyesal. Setelah diingatkan bal yuridul insanu liyab juro amamah, malah manusia berkehendak untuk berbuat dosa dengan terus menerus. Tuhnya di alam dunia tadi ingetan teh gitu kan, diingatkan tentang kiamat, diingatkan hidup setelah mati, diingatkan tentang masalah bagaimana di alam kubur dan yang lainnya. Tapi manusia justru liab juro amamah, mereka berlaku dosa dengan terus menerus. Dalam tafsir diterangkan yamdi kuduman, artinya terus menerus dia kedepannya melakukan kejelekan-kejelekan. Ada juga yang menerjemahkan yaitu a'malu thumma atubu qabla yaumul qiyamah
wa yuqalu huwa al-kufru bil haq baina yadail qiyamah. Orang itu melakukan kemudian tobat sebelum hari kiamah. Ada yang mengatakan adalah kufur terhadap hak di antara dia dengan poe kiamah. Artosna liap juro amama, bahwa ada orang yang terus-terusan melakukan kejelekan-kejelekan. Jadi ingetan teh kalah kang ngahaja-hajakeun. Ya. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kan justru banyak orang-orang yang mengingatkan, baik istilahnya di media gitu kan, di masjid-masjid, mungkin di daerah-daerah, di kampung-kampung ini mengingatkan. Tapi bagaimana kenyataannya? Justru sekarang banyak orang yang memang ngahaja-hajakeun gitu, ngalakukeun kagoreng patutan teh. Itulah yuridul insanu liyabjuro amamah. Padahal Allah ini yuridu, Allah ini bermaksud untuk mengampuni, Allah bermaksud untuk membalas. Tapi kadang manusia justru irodahnya, keinginannya bukan untuk tobat, untuk memperbaiki, tapi banyak irodah manusia yang justru mereka membantah, menolak, bahkan melakukan terus-menerus kejelekan. Itulah yuridul insan liyab juro amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, maka pada hari itu orang-orang nanti akan bertanya, kapan terjadinya kiamah. Ini terus diungkapkan sampai akhir hayat orang-orang kafir itu lantaran ketidakpercayaan, terus saya bertanya kapan terjadi kiamat ini. Kan di bejaan teh gitu, soke lah cenah. Lamunnya teh mah ayeuna atuh jadikeun kiamat teh, kan gitu eta teh nangtang teh. Seperti orang-orang kufur kan banyak menentang nangtang siksaan Allah, nangtang ngeunaan hari kiamat. Padahal kan hari kiamat itu tidak perlu ditantang. Kalau sudah waktunya ya pasti akan terjadi. Kenapa sekarang ini belum? Karena likulli syai'in ajalun, masing-masing sudah ada ajalnya. Jadi Allah menghancurkan dunia ini itu sudah ada ajalnya, sudah ada ketentuannya. Ari can waktuna mah moal gitu kan. Makanya di dalam ayat yang lain kan ada wa yaquluna, mereka berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan janji ini jika kamu benar. Tuh nya nangtangna teh gitu. Sok cenah lamunnya benar ayeuna. Qul jawab lakum mi'adun, bagi kamu sudah ditentukan tempat kembalinya, yaumun la yastakhiruna anu syatan, hari yang tidak bisa nanti istilahnya ditunggu walayas takdimun, tidak bisa dipercepat. Jadi artinya kalau orang-orang kafir menantang kepada Rasulullah, mana janji tentang kiamah ini, mana siksa ini? Jawab, kamu ini sudah ditentukan segalanya, tempat kembalinya. Dan ketika terjadi kiamah ini tentunya tidak akan bergeser sedikit pun. Moal misankeun istilahna pas terjadi kiamah teh Allah sudah menentukan bulan anu, tanggal anu, misalkan tahun anu. Apakah bisa digeser? Moal. Apakah bisa dipercepat? Moal. Karena likulli syai'in ajalun, semuanya sudah ada ketentuannya. Seperti orang yang mendapatkan kesulitan hidup, kan kadang-kadang ke Allah teh, ya Allah
daripada seperti ini lebih baik mati, gitu kan. Itu kan walaupun dipinta-pinta kan aya jalma nu menta-menta mati. Itu Allah tidak akan merubah ketentuan ini bahwa orang itu matinya kapan, gitu kan. Ada orang yang istilahnya takut mati lantaran dengan berlimpahnya kekayaan. Sampai meminta, jangan dulu ya Allah, jangan dulu ya Allah, masih betah. Moal bisa, kalau sudah sampai pada waktunya, moal bisa istilahnya dinego, gitu kan. Wah, cenah ieu mah jelema beunghar, urang tambah deui waktuna moal. Ieu mah jelema ripu, urang ganjang-ganjangkeun moal, gitu kan. Semua kematian ini sudah ada ajalnya. Manusia termasuk dunia ini sudah ada ajalnya kapan Allah hancurkan. Tapi manusia itu sampai yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan terjadinya hari kiamat. Kata Allah, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as samsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Fa idza bariqal basar teh lamun dina Sunda mah di mana geus bengong. Naon bengong Pak bahasa nasionalna? Bengong. Lain bingung, bengong. Iya, jadi kalau mata sudah sampai terbuka lantaran kaget, ulah begini, ya, itu kan. Sampai istilahnya ya mata itu seperti itu. Kemudian matahari bulan wa khosafal qamar, bulan gelap tuh kuduna caang ya khusuf, kan gelap. Ini kan tanda-tanda kiamat itu kan itu akan terjadi sebuah kejadian yang orang akan semuanya kaget. Ada apa ini? Ada apa ini? Gitu kan. Kemudian bulan yang harusnya terang ini gelap, gitu kan. Makanya kalau terjadi gitu kan gerhana, kita bisa lihat apakah tanggal 13, tanggal 14 atau tanggal 15 itu misalkan terjadi gerhana bulan total. Kenapa Rasulullah langsung memberikan satu tuntunan? Pertama adalah takbir. Takbir. Kemudian setelah takbir maka Nabi memberikan tuntunan itu berdoa. Berdoa. Kemudian adakan salat gerhana. Kemudian sambung dengan khutbah. Yang kemudian disitulah momen untuk infak sedekah. Tuh. Itu teh gambaran simbol kade lamun geus khosafatil qamar, artinya matahari sudah gelap. Nah, kalau kiamat itu mungkin Allah gelapkan, tapi kalau misalkan sekarang ini terjadi gerhana, mungkin Allah memberikan penghalang, gitu kan, yang seharusnya sinar bulan ini, cahaya bulan ini sampai ke bumi lantaran sejajar searah terhalangi oleh matahari sehingga tidak nyampe, gitu kan. Maka itulah terjadi yang namanya khusuf. Kan arti khusuf ini itu artinya tertutup sebagian. Tapi lamun kusuf itu tertutupnya total. Ini tanda kiamat, bulan gelap. Wajumi asam sual qamar, maksudnya digulungkan tuh matahari dan bulan ini. Makanya di dalam ayat yang lain kan idza syamsu kuwirat wa idza nuzumun kadarat, kan gitu. Artinya digulungkan, sudah Allah tutup, tidak berfungsi kembali.
Nah, ketika terjadi itu, nah itu kan ini terjadi tanda-tandanya, olah matahari ada terbit dari terbenam, kemudian bulan malamnya tertutup, harusnya terang, jadi padam, gelap gulita. Oh, ini banyak kejadian-kejadian yang orang tercengang, kaget. Maka kalau sudah terjadi gitu nyadar, kumaha tah? Yaqulul insanu yauma idzin ainal mapar. Orang-orang akan berkata hari itu ainal mapar, kemana kita lari, kemana kita pergi. Itu kan kebingungan. Makanya dulu ada presiden Amerika gitu kan, entah baca ayat ini, karena jangan dipandang orang kafir tidak meneliti dan tidak mengkaji Quran. Sampai berani mengatakan seandainya saya lihat tanda-tanda kiamah dengan begini, saya akan segera naik pesawat untuk tinggal di Mars. Untuk tinggal di Mars. Nah, karena secara penelitian Mars ada kehidupan. Lantaran di situ ada air, gitu kan. Sampai begitu. Memangnya Mars supaya kiamah mau hancur gitu. Lari ke bulan, memangnya bulan mau hancur. Semuanya jagat raya ini hancur, tidak ada yang tidak hancur gitu kan. Jadi dianggap naon kiamah teh gitu kan. Nah baru, setelah hancur kiamah dan tidak ada orang yang bisa menghindar dari kejadian itu, yunabbaul insan, diceritakan kepada manusia, yaitu bima qaddama wa akhortah, kalakuan maneh teh ieu nu ti heula teh lengkap. Bahkan di dalam ayat yang lain, wa wajadu ma'amilu hadiran, mereka akan mendapatkan amal-amal mereka hadiran di depan mata, wala yadlimu rabbuka adan, dan Allah tidak akan menzalim. Jadi engke jelas. Nah ini yang kamu lakukan. Jadi Pak, dari usia kita dewasa sampai meninggal, semua catatan amal itu tidak ada yang hilang, nggak ada yang kurang, semuanya lengkap, kebaikan dan kejelekan, nggak ada yang kurang, nggak ada yang hilang gitu kan. Jadi semuanya lengkap. Bahkan Allah berikan di depan mata, tah iya amal anjeun teh gitu kan, bima qaddama wa akhor. Itu kemudian setelah Allah berikan catatan-catatan itu, Allah nampakkan catatan-catatan itu, balil insanu ala nafsi basirah, manusia sendiri juga melihat, ngaku basirah di dieu nya amal kuring teh ieu nu alusna, ieu nu goreng patutna, walau alqamazira, walaupun mereka itu menyampaikan berbagai alasan-alasan. Di dalam ayat Al-Quran kan diterangkan, sampai ada orang yang ketika Allah berikan catatan, sampai ya Allah kenapa ini catatan ini tidak ada yang kurang, jangankan amal-amal yang besar, yang kecil pun tidak hilang. Kemudian ada juga yang mengatakan ketika dia dihisab sampai mengatakan, ya Allah saya tidak berbuat jelek gitu kan, sampai ada yang menyaksikan tetangganya, kamu buat jelek, dia ngotot hente. Maka pada waktu itu lantaran dia tetap membuat alasan-alasan, maka Allah tutup gitu kan, dalam surat Yasin ditutup mulut-mulutnya, yang kemudian watukallimu aidihim, bicaralah tangan-tangannya, watashhadu arjuluhum bima kanu ya sibun. Jadi nanti kaki yang menjadi saksi-saksi, tangan akan bicara dan mulut ditutup. Kenapa? Karena banyak manusia-manusia
yang di depan Allah masih juga membuat alasan. Matak ulah aneh gitu Pak jalma mah tong boro mah ayeuna engke oge sok nyieun alasan sakitu di hareupeun Allah. Sok urang mapan eleh kabeh oge ku atuda. Ku atuda eleh gitu kan. Eta teh kan atuda teh alasannya. Atuda. Tong boro mah ayeuna mah nyiar ilmu cenah hirup oge ripuh gitu kan. Dere kan alasan muncul gitu kan. Semuanya. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa manusia itu aksaro jadalan, orang yang pintar buat alasan, buat bantahan. Itulah manusia. Ketika ada sahabat yang Allah bangunkan tidur untuk sholat tahajud, kamu sudah tahajud, Nabi kan bangunkan, kemudian keluar. Ada apa ya Rasulullah? Saya tanya, sudah tahajud. Jawabannya apa? Kumaha jawaban anak? Seandainya Allah bangunkan aku tahajud, tuh jadi kalahkan nyalahkan Allah. Jadi tehudang teh kalahkan nyalahkan Allah gitu kan. Lain nyalahkan dirina gitu kan. Ay batur bisa hudang atau hari manehna teu bisa hudang. Kudu kitu mikirna, ieu mah kalahkan nyalahkan Allah. Ada orang yang dipinta zakat karena sudah punya kambing 40. Sudah punya kambing 40, dipinta oleh amil zakatnya, kamu sudah sampai 40, mana zakatnya? Gitu kan. Jawabannya ini belum 40, coba hitung saja. Dihitung teh nya 38, lantaran nu duana gancang dijual. Atau nu duana gancang diparokkeun gitu kan. Itu kan itu alasanana. Pas begitu istilahnya, kamu ulangi salat karena kamu kan batal. Dia jawab, iya kan salam ini kan salat ini diakhiri dengan salam. Saya kan sudah salam ke sebelah kanan gitu kan, berarti sudah selesai. Peda kentutna geus salam kabelah katuhu, pas kabelah kenca salam, dititah dibalikan teh kalahkan nyieun alasan kan begitu. Jadi memang orang ini aktsaru jadalan, banyak alasan-alasannya. Makanya disitulah Allah nanti akan pinta pertanggungjawaban semua alasan-alasan yang disodorkan, diungkapkan oleh manusia itu sendiri. Makanya di sini tetap bahwa Allah akan tampakkan semua amal, semua orang akan melihat, walaupun dia alqa ma'azirah, itu melontarkan berbagai alasan-alasan. Oleh sebab itu maka disinilah Allah mengingatkan hari kiamat pasti terjadi dan hari itu semua orang ini menyesal. Kemudian orang-orang kafir menganggap tidak akan ada kehidupan setelah mati, tidak ada yang disebut istilahnya hidup ba'da kiamah. Padahal nanti kalau Allah sudah waktunya menjadikan kiamah ini ada, maka semua orang tentu akan merasa tercengang, merasa kaget, dan dia mencari tempat perlindungan. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan perlindungan kepada manusia pada waktu itu, dan terjadilah kiamah. Kemudian nanti di hari akhir akan dipinta pertanggungjawaban bima qaddama wa akhar, walaupun manusia itu manusia yang pinter-pinter bikin alasan, tapi tetap semuanya akan akan Allah berikan sanksi bahwa ini alasan, ini amalan, ini adalah yang baik, ini yang jelek, semuanya juga Allah nanti tampakkan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup untuk kajian tafsir ayat 1 sampai ayat 15 surat Al-Qiyamah. Seperti biasa, sebelum ditutup dengan doa, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya silahkan.
Ada? Oh, silakan. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya tadi mengenai surat Al-Qiyamah dari ayat 1 sampai 15. Ini ya tadi yang berkenaan dengan kiamat tadi, salah satunya disebutkan mengenai tanda-tandanya yang berhubungan dengan yang di sini tadi disebut bulan menjadi gelap atau suram, terus dan sebagainya. Mungkin juga nanti disebut adanya dajjal, adanya duhon dan sebagainya. Tetapi ada juga kita yang kita ketahui juga mengenai kiamat itu juga ditandai dengan adanya fase-fase atau zaman gitu ya. Jadi ada kalau di dalam Islam ada zaman kenabian, terus ada zaman Khulafaur Rasyidin, terus zaman mulkan nubuah, yaitu zaman kerajaan yang secara Islam. Terus juga nanti yang keempat adalah mengenai zaman mulkan Jabrian, ya kan? Dan yang terakhir itu ada nanti zaman keadilan secara nubuah, balik lagi secara Islami lagi. Nah ini pada saat ini kan sudah jatuh pada zaman atau fase yang keempat, di mana fase ketiga kemarin sudah berakhir di akhir daripada zaman Khalifah Utsmaniyah jatuh di tahun 1924. Oleh karena kita sudah hampir 1 abad ini, kita sudah menjalankan dengan zaman yang mulkan Jabrian. Nah ini ingin saya tanyakan, fase dari perubahan zaman mulkan Jabrian kepada keadilan nubuah nanti, atau secara Islam nanti jadi jaya lagi, itu seperti apa tandanya ya? Kok sampai sekarang belum kelihatan itu, malah bahkan yang khususnya di Indonesia juga para dai juga pada dikriminalisasi segala macam itu. Dan benar-benar secara kelihatan masih tertindas gitu ya. Nah ini nanti itu seperti apa? Karena setelah itu nanti baru ada keadilan secara Islam. Itu tanda-tanda seperti itu yang ingin saya tanyakan, seperti apa nanti tanda-tandanya perubahan kita untuk masuk ke dalam fase yang kelima yang kita belum tahu. Iya. Itu pertanyaan pertama. Terus ada lagi pertanyaan kedua. Itu mungkin tanda-tanda juga yang biasa kita ketahui yang saat ini ya sedang kemarin-kemarin itu sudah mulai diumumkan di CNN internasional juga sudah membicarakan bahwa sekarang ini di lembah-lembah di Arab tuh di padang pasir kan memang sudah pada ada yang menghijau Pak ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan, yang terjadi itu justru di negara Arab ini dengan adanya menghijau itu mereka berpesta pora atau senang gitu. Apakah hal itu seperti itu ataukah seharusnya gimana gitu hikmahnya dengan adanya hijau itu? Karena tanda-tandanya katanya juga akhir zaman gitu ya. Nah, akhir zaman kan juga tanda-tandanya juga akan mendekati kiamat lagi. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Jelasan. Iya, yang pertama adalah bahwa memang akan terjadi perubahan-perubahan, Pak. Hanya baiknya yang sekarang tidak baiknya dibanding dengan sebelumnya. Jadi kalau misalkan sekarang dianggap itu sebagai fase adalah kepemimpinan yang sombong, kepemimpinan yang bisa dikatakan dolim gitu kan, ketidakadilan gitu kan. Nah ini akan ada lagi enggak zaman yang baik gitu kan, zaman yang adil. Nah, itu kan akan ada terjadi perubahan. Nah kalau kita melihat bahwa justru terjadinya kiamah ini apabila sudah mayoritas, idza kathural khobas, apabila sudah mayoritas. Tapi dengan kata-kata mayoritas jahat, mayoritas maksiat, itu ada sebagian kecil yang baik-baik. Makanya tidak akan kelihatan di mana gitu kan. Nah jadi kalau memang itu sebelumnya ada fase anu, tapi akhirnya endingnya itu justru mayoritas itu terjadi kejelekan-kejelekan yang banyak. Nah walaupun demikian tetap ada hanya minoritas yang baiknya itu gitu kan,
kecil, bagian terkecil gitu kan. Mual mungkin leungit hak mah sampai hari kiamat, hanya mungkin istilahnya mengecil gitu kan, mengurangi gitu kan. Dan yang paling banyak adalah justru kejelekan-kejelekan. Makanya kalau misalkan ini adakah tanda-tanda nanti akan pulih kembali kepada kebaikan-kebaikan dengan kondisi seperti ini, ditakdirkan masih ada, tidak akan lebih baik daripada sebelumnya. Hanya yang jelas tanda atau kiamah kubro terjadi itu apabila kejelekan sudah di mana-mana, mayoritas, walaupun ada yang hak tapi kecil gitu kan, sedikit gitu kan. Nah, itu. Kedua, memang orang menganggap bahwa Allah berikan kebaikan itu adalah seolah-olah itu kebaikan, padahal mungkin ini peringatan. Contoh, orang Saudi itu merasa apa istilahnya bangga, merasa gembira dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Nah, jadi kan kalau dulu itu kan Pak Soekarno yang menanam, sehingga istilahnya ya sulit juga untuk tumbuh, tapi sedikit-sedikit tumbuh. Itu yang ditanam itu di Arafah, karena dia tertarik gitu kan. Arafah perlu ada istilahnya penghijauan, itu kan sampai dikirim dengan tanaman dan tanahnya. Nah kemudian mungkin dikembangbiakan sekarang, ternyata dengan dikembangbiakan tidak mustahil Allah akan berikan apa kemudahan, sehingga ya tumbuh di mana-mana. Orang Arab merasa ini adalah sebuah kebaikan, padahal justru ini di balik itu sebenarnya ada warning gitu kan, ada peringatan dari Allah, awas gitu kan, harusnya begitu. Tapi kadang-kadang lupanya, ya Pak, lamun urang beunghar teh sok poho eta teh marukan lain ujian gitu kan. Ya. Kan hari ujian teh orang mah rata-rata nu goreng patut wae nya gitu kan. Kade orang Arab segala macamnya oleh Allah diberikan gitu kan. Nah, diberikan itu, diberikan ini gitu kan. Tapi tidak mustahil itu sebuah peringatan dari Allah gitu kan, harusnya lebih baik gitu kan. Tapi kadang-kadang orang justru salah, sampai istilahnya ya diada-adakan acara-acara yang maksiat juga gitu kan. Padahal justru itu peringatan dari Allah, awas gitu kan. Justru tanda-tandanya akan seperti itu. Ya biasana gitulah jalma anu tidak terdidik keimanannya, diberikan kekayaan yang melimpah, itu biasanya lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu sunnatullahnya gitu kan. Ya tidak mustahil diberikan penghijauan bukan untuk dijadikan tadkirah bahwa Allah Maha berkuasa di daerah yang tandus sampai muncul penghijauan. Harusnya lebih ingat, tapi lain dianggapnya itu sebuah istilahnya alat untuk berpesta pora gitu kan, untuk senang-senang. Ya mungkin itu untuk berbicara tentang masalah ya akhir zaman ini, banyak dalil-dalilnya Pak, dan harus kita ada kekhususan bagaimana yang dikatakan tanda-tanda berkaitan dengan sugro, kaitan dengan kubro, bagaimana fase-fase dunia ini gitu kan, dari zaman ini, itu memang terjadi gitu kan. Yang jelas Allah akan jadikan dunia ini hancur ketika mayoritas manusia sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di balik itu ada yang hak, hanya mungkin sedikit. Itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.